Eee, kali ini tips untuk mengumpulkan uang secepat-cepatnya untuk menjadi pengusaha yang kita inginkan, tapi yang masih wajar, yang masih bisa masuk akal ya. Misalnya kita sudah tamat sekolah nih pastinya lajang, ya usahakan jangan pacaran dulu, kalaupun pacaran mungkin, jarak jauh atau pacaran melalui ponsel atau pacaran mungkin melalui komitmen. Jadi seperti ini, kalau kita tamat sekolah usahakan bekerja. Jadi bekerja ini kan jangan langsung incar perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan multinasional, dan perusahaan-perusahaan yang mungkin menjanjikan gaji besar. Sebenarnya gaji besar atau kecil itu tidak mempengaruhi kondisi 5 atau 3 tahun ke depan kita punya uang berapa banyak. Yang penting cara kita memanagenya. Contohnya, misalnya kalau kita kerja di multinasional ataupun kerja di perusahaan-perusahaan diinginkan semua orang atau jadi apapun, itu kan selalu ada cost transportasi dan lain-lain atau biaya bergaul dengan teman-teman. Mendingan kita bekerja di tempat yang agak bisa dibilang toko atau perusahaannya kecil-kecilan saja. Yang penting dia berani gaji kita. Terus kalau bisa sih cari tempat kerja yang bersedia menerima atau menampung kita untuk bekerja. Kalau bisa kita anggap kita bekerja di luar negeri. Jadi misalnya sama sekali tidak pulang. Contoh ini ada toko kelontong atau toko elektronik atau kedai nasi. Pasti mereka membutuhkan karyawan. Pertama, dari sisi gaji. Gaji kalau misalnya sekarang anggap aja mungkin digaji 2 sampai dengan 3 juta. Jadi kalau misalnya tempat kita bekerja tanpa hitung-hitungan. Berarti kita di tempat kerja ini kita hampir 24 jam di dalam sini. Ya memang stres anggap kita di luar negeri, berhematlah di dalam negeri juga bisa. Jadi kalau kita anggap semuanya ditanggung sama pemilik kios atau pemilik kedai, kita tinggal, otomatis kita bisa ngumpuli, optimis sih kalau digaji 3 juta, anggaplah 2 juta bersih, dan kita dalam jangka misalnya 3 tahun tidak bergaul dulu, atau mungkin hanya sosial media oke, isi pulsa oke lah, tapi untuk jalan-jalan kita tahan 3 tahun seperti orang hutan. Setelah itu kita anggap aja gaji tidak ada kenaikan, 2 juta yang kita tabung kalikan 10 bulan saja sudah 20 juta. Anggap 2 bulan itu kita anggap belanja-belanja yang gak jelas, kalikan 3 tahun itu kita punya 60 juta. Jadi bersusah payah di 3 tahun, setelah 3 tahun kita punya 60 juta, kita bisa buat bisnis kecil-kecilan. Kalau kamu merasa buat target 5 tahun itu lebih bagus lagi, 5 tahun kali 20 juta, 100 juta. Kalau kamu mau bangun usaha, bisa dengan modal 100 juta, usaha kecil. Kalau misalnya 100 juta kamu mau beli mobil bekas, kamu sudah memiliki mobil. Ya kira-kira seperti itu. Mungkin kalau ada yang kurang paham, boleh komen di YouTube ini. Nanti saya kasih rincian lagi, atau boleh tanya-tanya tentang apa yang mungkin tidak masuk akal dan kurang paham. Makasih.